Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Komputer, Ketua Prodi dari Informatika atau Mobilis Informasi, kemudian teman-teman sekalian, pendukung peramai daripada kegiatan menjadi promosi pada hari ini, dan khusus buat mahasiswa yang sholat bertiga hari ini akan melakukan ujian promosi. Lalu juga di sini juga memiliki format untuk ke depan bagaimana sebenarnya sistem yang baik itu. Dan ini juga sudah berulang yang kita sampaikan pada setiap kegiatan promosi. Kemudian yang kedua adalah kami berharap ini bisa berdampak kepada penerimaan mahasiswa baru. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi sarjana salah satu Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi dan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, saya nyatakan dibuka dan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasruddin SPD FPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, yang terhormat Ibu Musdalifah SSI FPD selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, yang terhormat Bapak Hidayat Eskom selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi sekaligus dosen pemantau, dan yang kami hormati para tamu undangan yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Siram Danisha dengan NIM 2102505027, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamekasan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pemantauan Batas Kendaraan dan Peringatan Batas Kecepatan berbasis GPS. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini dijelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini memungkinkan sistem pemantau kendaraan dilakukan secara real-time menggunakan GPS dan IoT. Namun, sistem pemantauan yang ada umumnya hanya berfungsi untuk melacak lokasi kendaraan saja dan belum memiliki fitur peringatan ketika kendaraan melebihi batas kecepatan. Selain itu, meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas dan pencurian kendaraan menunjukkan perlunya sistem pemantauan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang alat yang tidak hanya memantau batas kendaraan, tetapi juga memberikan peringatan batas kecepatan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menjelaskan tahapan dalam merancang dan membangun prototipe pemantau kendaraan dan peringatan batas kecepatan berbasis GPS. Pada penelitian ini digunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem. Metode ini dipilih karena proses pengembangannya dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan. Dengan metode ini, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan proses pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak secara sistematis. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menampilkan komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan alat yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan ada node MCU ST32 berfungsi sebagai pusat kendali sistem. Selanjutnya ada modul GPS Neo6M berfungsi untuk membaca lokasi kendaraan dan peringatan batas kecepatan. Modul GSMC 800L berfungsi sebagai backup jika sistem tidak bisa terhubung ke jaringan. Buzzer berfungsi sebagai membagikan notifikasi suara ketika batas kecepatan melampaui. Baterai atau powerbank berfungsi sebagai sumber daya utama yang memasok energi ke seluruh rangkaian alat. Breadboard dan kabel jumper berfungsi untuk
Android Studio untuk pembuatan aplikasi yang menerima data lokasi dan membagikan notifikasi. Plus IoT Platform untuk menyimpan data lokasi dan memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan aplikasi pemantau. Selanjutnya rancangan sistem yang diusulkan. Ini adalah tampilan proyek sistem yang diusulkan. Proyek ini menjelaskan alur kerja sistem dimulai dari proses pemilik kendaraan mengaktifkan sistem. Jika sistem sudah aktif, GPS mengirimkan data lokasi kendaraan. Setelah itu, data lokasi diterima microcontroller. Apabila kecepatan melebihi batas, notifikasi dikirim ke aplikasi mobile. Jika kecepatan tidak melebihi batas, maka sistem terus memantau lokasi dan data lokasi ditampilkan pada aplikasi mobile. Selanjutnya, rancangan alat. Slide ini menunjukkan rancangan alat yang digunakan dalam sistem. Pada rancangan tersebut terlihat hubungan antara modul GPS, microcontroller LC32, baterai serta modul komunikasi. Setiap komponen saling terhubung untuk mendukung proses pembacaan data lokasi, pengolahan data hingga pengiriman informasi ke aplikasi monitoring. Selanjutnya, interface aplikasi IoT. Slide ini menampilkan tampilan aplikasi monitoring yang digunakan untuk memantau kendaraan. Pada aplikasi ini, pengguna dapat melihat posisi kendaraan pada peta, mengetahui koordinat lokasi kendaraan, serta memantau kecepatan kendaraan secara real-time. Tampilan ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah melakukan pemantauan kendaraan melalui perangkat smartphone. Selanjutnya, hasil perancangan. Slide ini menunjukkan hasil simulasi alat pada dua kondisi, yaitu kecepatan normal dan kecepatan tinggi. Pada kondisi normal, sistem menampilkan data lokasi dan kecepatan kendaraan. Namun, ketika kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan, sistem akan memberikan peringatan berupa bunyi buzzer sebagai tanda bahwa kendaraan melampaui batas kecepatan. Selanjutnya, implementasi rangkaian alat. Slide ini memperlihatkan proses perakitan prototipe alat pemantau kendaraan. Proses ini dimulai dari penyusunan komponen pada breadboard seperti GPS, ESP32, baterai dan komponen lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan komponen ke dalam casing agar lebih rapi dan siap digunakan pada kendaraan. Selanjutnya, hasil dari pembahasan. Sistem pemantau kendaraan dan peningkatan batas kecepatan yang dirancang pada penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bertugas untuk membaca data lokasi serta kecepatan kendaraan menggunakan GPS Neo1M, memproses data menggunakan ESP32, kemudian mengirimkannya ke aplikasi mobile melalui jaringan internet. Selain itu, buzzer digunakan sebagai media notifikasi suara ketika batas kecepatan terlampaui. Apabila jaringan Wi-Fi tidak tersedia, modul SIM800L berfungsi sebagai cadangan untuk mengirimkan data melalui SMS. Perangkat lunak terdiri atas driver ESP32 yang dibuat menggunakan Arduino IDE serta aplikasi mobile yang dikembangkan melalui Android Studio yang digunakan untuk membaca koordinat kendaraan dan menampilkan kecepatan secara real-time serta memunculkan notifikasi ketika batas kecepatan terlampaui. Selanjutnya, implementasi kode program. Slide ini menjelaskan proses implementasi program yang dibuat menggunakan Arduino IDE. Program tersebut berfungsi sebagai mengintegrasikan seluruh komponen perangkat keras seperti membaca data GPS, menghitung kecepatan kendaraan, mengirimkan data ke aplikasi mobile, serta mengaktifkan buzzer sebagai peringatan jika kendaraan melebihi batas kecepatan. Program disusun secara modular sehingga setiap fungsi dapat berjalan secara independen namun tetap saling terhubung dalam satu sistem terpadu. Selanjutnya, hasil pengujian. Pada slide ini ditampilkan hasil pengujian sistem yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat bekerja sesuai dengan perancangan. Pengujian dilakukan dengan melihat kemampuan alat dalam membaca data lokasi, menampilkan kecepatan kendaraan serta mengirimkan data tersebut ke aplikasi monitoring secara real-time. Selanjutnya, slide ini menunjukkan hasil pengujian sistem di mana ditunjukkan bahwa sistem dapat memberikan peringatan ketika kendaraan melebihi batas kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi
Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem pemantau kendaraan berbasis GPS dan microcontroller berhasil dirancang dan dibangun dengan baik. Sistem mampu menampilkan lokasi kendaraan dan kecepatan secara real time melalui aplikasi monitoring serta memberikan peringatan pada kecepatan menggunakan buzzer. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu meningkatkan keselamatan berkendara dan keamanan kendaraan. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan.